Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gue Eri Dan gua Wahyu. tentunya di Net TV Entertain. Itu apaan, Ri? Nah, itu adalah Sobat Net TV. Ada yang tahu itu tepuk apaan? Nah, bener. Itu Tepuk adalah tepuk pramuka. pramuka. Kenapa kita tepuk pramuka? Dan boleh dilihat ya background kita ya. Nah, lihat ya tuh. Nah, kenapa? Karena kita ada di episode narasumber. Bermutu. Nah, narasumber bermutu kali ini siapa yuk? Jadi kami sedang namu nih ke seseorang, Ri. Salah satu tokoh ya. Legend. Jadi living legend ya. Living legend. Living legend di bidang pramuka. Beliau juga duta besar. Duta besar. Duta besar 2 kali di negara yang berbeda yuk. Keren ya. Nanti duta besar kok Penasaran. bisa ya? Iya. Pramuka juga. Pramuka kan sibuk banget ya. Nah, ngomong masalah pramuka, Oke. beliau adalah ketua komite pramuka se-Asia Pasifik. Kalau gitu kita nggak usah panjang lebar, kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. bahagia, sejahtera. Amin. Suatu kebanggaan buat Eri dan Wahyu bisa bertandang ke rumah Bapak untuk namu narasumber bermutu ini untuk berbincang-bincang di sela-sela kesibukan Bapak nih. Nah, kita Langsung langsung aja aja nih, ya. iya. Kita langsung aja ya. Nah, Pak, ini kita langsung nih karena selain Bapak tadi pegang rekor muri, Bapak juga di sini pejabat yang melayani 6 presiden. Tetapi sebelum kita ke situ, ada beberapa pertanyaan nih. Saya duluan ya. Yul. Boleh lanjut. Maaf Pak. Pak, bisa diceritakan asal muasal Bapak itu masuk ke ranah ke protokolan seperti apa? Mulai dari staf junior Kementerian Luar Negeri sampai seperti sekarang. Monggo Pak. Terima kasih pertanyaan yang sangat menggelitik buat saya. Waduh. Karena sebenarnya saya ini dilahirkan dari lingkungan keluarga pengrajin batik di kota Pekalongan. Bukan sebagai birokrat, bukan sebagai aparat. Nah, tentu baik dari keturunan orang tua saya, baik dari ayah ataupun ibu, dari kakek ataupun nenek, termasuk juga buyut saya. Apalagi saya sendiri dilahirkan dari kampung, tentu ini dari keluarga pengrajin batik, dari keluarga pengusaha yang selalu berusaha untuk mencapai suatu keberhasilan. Demikian pula semenjak kecil saya juga dibesarkan, selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya agar hidup rajin, jujur, sederhana, harus ulet, teliti, dan rajin. Sehingga dapat menjadi dasar untuk lebih maju, untuk sukses, tentunya juga harus korek dan suka menolong kepada sesama dengan secara ikhlas. Itu akan saya jadikan sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan di Kementerian Luar Negeri, utamanya dalam melakukan pergaulan. Kita juga harus supel karena seorang pengusaha kan atau pengrajin kan harus laku. Benar. Dagangannya ya harus supel, harus rajin gitu. Iya. Nah, inilah ranah-ranah keprotokolan yang saya geluti ketika masuk di Kemlu, bahkan dengan 30 tahun di Kemlu itu 20 tahun berkecimpung di bidang protokolan. Nah, itu juga di protokol itu selama 20 tahun itu mempengaruhi karir saya. Mengapa pimpinan juga memilih sebagai
kepala protokol negara. Waduh, Luar biasa luar ya. biasa nih. Memang dari awal Ri, udah dididik jadi disiplin kayak gini Ri. Iya. Tetapi yuk, Hmm. tahan dulu. Oke, Pak oke, Rehan oke. sejenak sebelum kita lanjut ke perbincangan. Ini seru nih ya. Hmm. Nah, mohon maaf Pak Rusdi, saya potong sejenak. Iya, iya. Ini kebetulan karena Net TV Entertain itu memang di sini support UMKM. Iya. Kita di sini juga kebetulan ada tamu nih. Iya benar. Jadi Ini ada dari mana tamunya. Ri? Ini dari Bolen Lova. Nah, Bolen Lova ini adalah bolen yang variatif dan rasanya juga ada bermacam-macam yuk. Benar, Mulai benar. dari coklat, ada Kemarin gue tuh Keju? makan yang keju peyem ya, peyem keju, wow, ayam ayam keju, ayam keju. sama Banyak keju pun ya. sendiri, sama pisang keju juga. Teman-teman bisa lihat di sini kepoinnya di IG nih ya. Nah, sini. Pak, boleh dicicip dulu. Ini mungkin buat sobat-sobat Net TV perwakilan untuk dicicip sama orang penting nih. Oh, tentu dengan senang hati. Kita coba. Gimana rasanya, Pak? Enak, Wow, lezat, Oke, luar biasa. dan Jadi gurih. gurih ya. Duh, ini Mantap. nggak ada rekayasa ya sobat ya. dari rekayasa ya. Oke. Beliau orang jujur, dipercaya, ya. Jadi jangan sampai ini disebut hoax ya. Jangan dibilang hoax ya. Nah, jadi buat sobat-sobat Net TV yang mau pesan silahkan. Ya. Ada di sini ya. Tak kepoin langsung, kepoin langsung. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini menarik nih Pak Ahmad Rusdi nih. Tadi kan Pak Ahmad Rusdi itu pemegang rekor muri ya. Ya. Udah melayani 6 presiden. Wah, ini Artinya udah yang menarik. 30 tahun ya Pak Rusdi ya. Iya. Cari kita besar. Nah, bisa cerita gak Pak bagaimana itu ya suka dukanya melayani 6 presiden itu gimana Pak? Saya merasakan memang dalam melayani 6 presiden dari 7 presiden yang ada di Indonesia, tentunya tidak mudah dalam hal melakukan pekerjaan ini. Karena masing-masing presiden tentunya merasa dan mempunyai masanya dan bagaimana gaya hidup mereka, dalam arti kata gaya hidup yang mencerminkan menyelesaikan pekerjaan. Tentu dalam hal ini, dalam memegang tabu pemerintahan, saya selalu mempunyai pola-pola dan cara kerja yang harus perfect, correct, dan punya tanggung jawab serta sempurna. Nah, yang pasti bahwa selama saya bertugas, saya bekerja secara profesional. Jadi saya tidak berpihak pada suatu lapisan ataupun golongan. Saya bekerja secara profesional. Dengan cara profesional dan tidak membanding-bandingkan antara presiden yang satu dengan presiden yang lain, ataupun menceritakan presiden yang satu kepada presiden berikutnya. Iya. Nah, ini yang menjadi Iya, benar. masalah, apalagi melaporkan yang tidak-tidak. Nah, inilah apa yang saya lakukan, menjaga kerahasiaan, tidak membanding-bandingkan, ya tentunya dengan loyalitas, dengan tanggung jawab, karena di situ kan kita juga harus tidak mengenal waktu. Iya. Nah, tentu keluarga juga sudah memahami, tapi ya karena untuk karir, jadi sebenarnya siapa saja bisa menjadi kepala protokol negara, tapi ya itu adalah seni bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diberi amanah oleh negara. Iya. Artinya memang Pak Rusdi itu menjunjung tinggi amanah ya Pak ya. Ya. Amanah. Aduh, saya Lanjut, merinding Bro. yuk. Merinding deh. Dapat pemaparan kayak gini ya. Ini baru kali ini ya. Semua ada daging semua kita kasih untuk Sobat Net TV. Oke Pak, kembali sebagai Bapak sebagai Ketua Komite Pramuka se Asia Pasifik nih Pak ya. Nah karena saya tahu saya pramuka dulu cuma di SMP aja Pak.
Seperti kata SMP udah saya nggak Saya nggak lanjut sama. lagi di SMA. Saya ternyata tuh sampai Asia Pasifik, Ri. Waduh. Nggak cuma lokal doang. Baru tahu. Baru tahu ini. Sama. Nah, bisa nggak Pak cerita tentang filosofi tentang pramuka tuh kayak gimana sih menurut Pak Rusdi? Iya. Saya merasakan, bukan hanya melihat, Hmm. karena gerakan kepanduan atau pramuka adalah suatu organisasi untuk mendidik anak muda yang kelak menjadi penerus dan menjadi pemimpin bangsa. Tentunya dengan kegiatan di luar sekolah dan juga selain di rumah dengan cara memberikan permainan. Nah, tentu permainan ini mengandung pendidikan yang menyenangkan. Apa yang disebut sebagai learning by doing. Ya. Learning by doing. Sehingga betul-betul anggota itu mencintai kegiatan pramuka. Bukan hanya sekedar baris berbaris, tiup peluit, morse, semapur. Itu adalah sebagai alat saja. Tapi kalau kita bicara mengenai baris berbaris adalah kekompakan dalam satu regu. Tuh. Arti baris berbaris itulah pergerakan dalam disiplin. Dan disinilah sistem beregu diterapkan. Tepat waktu, loyal, tanggung jawab. Jadi di situ ada kepala regu, ada anggota regu. Nah, semua secara bergiliran harus mau dan mampu. Baik sebagai anak buah ataupun sebagai pemimpin. Karena itu merupakan satu kesatuan dalam sistem beregu. Nah, disinilah bahwa dengan pendidikan ini, anak-anak benar-benar mencintai apa yang dilakukan, dikerjakan dalam kepramukaan. Bener. Jadi nggak cuma baris-baris doang, Ri. Dan betul. Ya emang bener-bener Pak, kegiatan menyenangkan Pak. Dulu saya ingat-ingat lagi dulu, oh iya seneng loh. Ngumpul bareng-bareng dulu, bikin tandu apa gitu ya. Betul. Seru-seru Setuju. Dan kegiatan itu jadi menyenangkan. habit kan. Benar. Jadi selain di dunia organisasi itu juga berlaku akhirnya jadi habit di kehidupan sehari-hari. Oke. Bahwa kan kita juga nggak lepas dari yang namanya tim. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ke pramukaan. Iya benar. Nah, kenapa Bapak begitu tertarik dengan dunia kepramukaan sampai disebut pramuka sampai tua? Itu. Itu ya? Ya memang saya sudah merasa tua karena sudah pernah tugas di Kementerian Luar Negeri cukup lama. Tapi dengan penugasan itu juga saya selalu aktif di pramuka baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hingga sekarang sampai tua ini. Iya. Tapi yang mendasari itu semua adalah karena saya semenjak SD 52-53 tahun yang lalu sampai sekarang saya juga masih terus aktif di pramuka. Bahkan sekarang juga sebagai wakil ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di bawah kepemimpinan Pak Budi Waseso sebagai ketuanya. Nah, saya pun juga sebagai wakil beliau yang membidangi kerjasama luar negeri. Bahkan hampir 20 tahun saya di Kuarnas Pramuka di kerjasama luar negeri atau di hubungan kerjasama luar negeri, hubungan internasional. Itu yang saya lakukan, yang saya kerjakan. Karena apa? Sesuai dengan karir saya di Kemlu. Sehingga bagi Kuarnas itu tentunya saya bisa membantu, saya bisa mengabdikan diri, saya bisa mengerjakan sesuatu utamanya buat pramuka karena secara sukarela. Dan kenapa demikian? Saya pun dari dulu sampai sekarang menjadi sekarang pun juga karena merasa sejak SD saya di pramuka dan apa yang saya peroleh inilah yang akan saya baktikan, saya abdikan kepada pramuka. Memang pramuka memberikan dasar-dasar dan nilai-nilai dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, baik di rumah ataupun di luar dalam bermasyarakat. Dan bahkan saya merasa berkarir sampai sekarang ini,
meskipun sudah purna tugas, ya tentu saya merasa ingin memberikan balasan kepada Pramuka, makanya saya masih aktif di Kuarnas Pramuka. Jadi mengapa sampai tua masih tetap Pramuka? Ya itulah karena saya pun merasa dibesarkan dari Pramuka. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak. Lanjut. Nah, menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak kegiatan pramuka bagi generasi milenial sekarang nih Pak? Itu saya rasakan, saya melihat ya penting sekali. Karena pramuka kan adalah orangnya. Atau istilahnya dalam dunia kepanduan, dalam dunia internasional itu scouts, lalu ada scouting atau kepramukaan, di mana ini adalah sistem ataupun cara ataupun juga metode. Nah, metode ini tujuannya adalah dari kepramukaan itu sendiri yang diringkas atau disingkat menjadi 3 untuk mendidik karakter suatu bangsa, karakter masyarakat, karakter anak didik, dan juga meningkatkan kecakapan hidup dan menguatkan kecintaan bagi warga negara terhadap bangsa dan tanah airnya. Itulah yang menjadi cita-cita dimanapun di seluruh dunia berada. Karena gerakan pramuka dunia ini mempunyai keanggotaan lebih dari 54 juta anggota yang ada di dunia. Itu tentunya tercatat ya. Dan bahkan mencapai 172 negara di dunia yang mempercayakan kegiatan scouting itu sebagai alat mendidik bagi kaum muda, termasuk ya di Indonesia. Sebagaimana organisasi ini yang mempunyai wadah World Organization Scout Movement, dengan tujuannya yaitu untuk meng-create better world. Nah, tentu ini slogan ini tentu harus diciptakan. Ini pendapat Bapak ya. Nah, menurut Bapak nih, untuk generasi muda milenial saat ini, gimana sih Pak pendapatnya yang mungkin perlahan-lahan milenial itu hampir melupakan pramuka Pak, kepramukaan? Ya memang menurut saya bahwa generasi muda ini kan bisa menyesuaikan dengan apa minatnya, apa kemauannya. Nah, tentu sekarang dengan kondisi generasi digital yang membutuhkan aktivitas dan kreativitas, tentu dapat mendukung berkembangnya diri pribadi secara baik. Karena sampai sekarang juga dalam kepramukaan itu saya menganggap relevan. Kegiatan ini juga menunjang untuk generasi milenial, di mana generasi saat ini memiliki banyak pilihan tentunya, banyak alternatif untuk menyalurkan energinya secara positif. Dan juga para pemuda ini kan energinya cukup besar. Tentu bagi mereka sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang berkembang di lingkungan yang sudah serba digital, termasuk ekosistem sosial juga dan sosial media, sehingga membuat mereka dapat terhubung kemana saja, kapan saja, di mana saja. Nah, inilah yang tentunya dengan cepatnya komunikasi, teknologi, informasi ini, kita juga harus pandai-pandai mengendalikan. Dalam arti kata, kalau kita tidak bisa mengendalikan para generasi muda dengan baik, maka akan membahayakan buat negara. Nah, salah satu di antaranya dengan kegiatan pramuka ini, sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif bagi generasi muda, apalagi masuk di dalam dirinya. Oke Pak, nah itu kan kegiatan pramuka di Indonesia sebenarnya sama gak sih Pak? Sama dengan kegiatan kalau yang di luar negeri? Kan kalau nama kan Boy Scout ya, apa ya translatornya. Tapi kalau kegiatan apa sama Pak?
Apakah kayak Sandi Morse juga, kayak Tepuk Pramuka tadi, atau kayak gimana menurut Pak Rusdi? Itu sebenarnya alat saja. Hmm. Dan tidak ada perbedaan di dalam pramuka itu. Karena ini adalah sangat signifikan. Karena kepramukaan berasal dari sumbernya, yaitu foundingnya Lord Baden-Powell. Itu di tingkatan global. Maka diberikan panduan ataupun petunjuk bagi anggotanya oleh organisasi kepanduan di dunia. Apa yang disebut World Organization of Scout Movement. Bahkan di dalam setiap pertemuan konferensi dunia, tentu menyepakati bagaimana menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada di dunia. Bahwa kepramukaan itu bisa bersifat nasional, internasional, dan universal. Inilah keunikan. Karena di pramuka itu tidak membedakan agama, ras, bahasa, Semua sama. budaya, semua sama menjadi satu kesatuan. Aktivitasnya pun juga hampir sama, disesuaikan dengan kepentingan nasional. Sebenarnya secara prinsip kegiatannya sama Pak ya. Sama. Tuh. Cuma mungkin sesuaikan dengan kepentingan nasional Nasional, masing-masing. Ya, ditambah sekarang kan seiring berkembangnya zaman, Mm-mm. itu udah mulai menyesuaikan. Benar, Harus, benar. memang harus. Kalau Gitu mau ya. berkembang, kalau mau maju. Betul. Kalau enggak orang taunya ya hanya Ya nyanyi-nyanyi. gitu baris, Iya, baris, Sandi Morse. nginap. Itu ya persami nih. Nggak tahu persami doang. Nah, kita lanjut nih. Ini agak melenceng sedikit dari kepramukaan. Nah, karena sesuai dengan tema Net TV itu kan network, inspiration, sama Finansial. finansial. Dari sisi finansial nih Pak, dari unsur finansial. Bagaimana nih kiat-kiat Pak Rusdi dalam mengelola aset dan keuangan? Mungkin ini juga bisa disampaikan ke sobat-sobat Net TV yang ada di rumah nih Pak. Oh, iya. Iya. Dengan senang hati saya apalagi menyangkut masalah finansial, menyangkut masalah aset dalam pengelolaannya, Iya. menyangkut masalah keuangan. Tentu saya di pramuka pun juga dididik seperti demikian. Karena sekecil apapun yang namanya uang itu kan harus dipertanggungjawabkan. Iya. Tuh. Dalam pengelolaan aset dan keuangan, yang penting adalah harus mau kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya dengan sebaik-baiknya di sini kita harus lebih transparan. Kita juga harus accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini merupakan bagian yang sangat peka dan penting demi kemajuan suatu usaha. Yang penting harus kita lakukan dan kita kelola dengan baik, lebih transparan dan accountable sehingga semua orang dapat mengetahui bagaimana keuntungan yang kita peroleh, bagaimana penghasilan yang kita dapatkan. Dengan accountable inilah, dengan transparansi itu, nah disitulah masalah finansial ini menjadi sangat penting. Oke, Tuh. luar biasa. Terima nih. kasih Pak. Wah, luar biasa ya. Ini masih berkenan dengan finansial nih Pak, tentang aset. Jadi kan seperti kita ketahui ya Pak ya, yang masih ada yang namanya risiko-risiko Pak ya, risiko kehidupan ya. Nah, kalau Pak Rusdi bagaimana penerapan pengamanan aset yang udah terbentuk nih Pak? Kan pasti kan udah kerja udah puluhan tahun Pak ya, lama banget pasti udah banyak ngumpulin aset. Nah, bagaimana penerapan pengamanan asetnya untuk mengatasi yang namanya risiko kehidupan Pak? Ya. Apakah misalkan Pak Rusdi masuk ke deposito kah, atau ke asuransi kah, atau sama atau gimana kalau menurut Pak Rusdi? Tentu semua itu memiliki keuntungan. Baik dari orang per orangnya ataupun dari perusahaan itu, misal deposito ataupun asuransi ataupun juga saham. Nah, di sini kan ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh. Tapi bahwa semua usaha itu pasti ada resikonya, pasti ada keuntungannya, tapi juga ada kerugiannya. Tapi kita harus memanage secara baik. Bagaimana kita mendepositokan uang kita misalkan.
bagaimana kita mengasuransikan aset kita, bagaimana kita memperoleh keberhasilan, kemudian kita belikan untuk membeli suatu saham. Yang jelas bahwa itu semua untuk kebaikan, Betul. karena untuk masa depan kita semua kan nggak tahu berapa umur kita itu, tapi kalau kita asuransikan kan itu akan menjadi baik. Betul, betul, betul. Duh, Oke, Pak. berarti intinya adalah perencanaan ya, perencanaan yang terencana. Nah, mungkin ini sebagai penutup nih Pak. Terlebih lagi untuk sobat-sobat Net TV yang ada di rumah yang lagi nonton ini, boleh Pak disampaikan sama Pak Rusdi kesan dan pesannya terkait channel Net TV ini Pak. Monggo Pak. Wah. Buat para pemirsa dan penonton Net TV yang selalu setia serta menjadi sebagai penggemar yang semakin bertambah penontonnya, bertambah penggemarnya, karena kualitas dari materi yang disampaikan juga cukup berbobot. Terima kasih Pak. Hendaknya selalu mengikuti program dan acara-acara yang terus menarik. Saya melihat menarik karena tayangannya Net TV ini merupakan hal yang sangat berguna. Amin, amin. Merupakan hal yang sangat berguna bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa menambah ilmu ataupun pengetahuan dan wawasan kita Betul Pak. dalam kehidupan kita juga menjadi suatu bahan kita, apalagi dalam mengarungi perjalanan karir yang muda-muda, terutama dalam membina dan menjalin pergaulan di zaman now ini. Betul. Tentu selalu di Net TV menayangkan hal-hal yang baru. Kami juga ikut bangga pada Net TV, keberadaannya, dengan harapan terus sukses Amin. dan bertambah penggemarnya Amin. di Ya seluruh Rabbal alamin. pelosok tanah air. Amin, 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 insyaallah, amin. Sekali lagi saya sampaikan selamat, terima kasih, dan salam sehat dari saya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rusdi. Duh, Sebenarnya kita masih banyak yang boleh tanyain, Ri. Banyak. Ini baru dari segi ke pramukaan, Ri. iya. Belum ke protokolan. Ini panjang banget. Cuma sayangnya waktunya ya. Jadi ini Pak Ahmad Rusdi di sela-sela kesibukannya masih nyempetin sedikit ya. Betul, dan beliau itu hampir setiap jam itu pasti ada konsolidasi Oke. dengan pihak-pihak luar. Ah. Dan jangan lupa jika ada sobat-sobat Net TV yang mau dipromosikan untuk usaha-usaha Iya. UMKM-nya seperti yang Bolen Lova atau yang ada di tayang biasanya di akhir Di video tayang ini ini ada nanti. ya. Itu silakan chat aja langsung. Lihat kolom Komen deskripsi aja. di bawah Betul. ya. Kolom deskripsi bawah. Cara-caranya ada di situ. Free. Free. Free Kita nggak ada semuanya. bayaran. Free semuanya. Sebelum itu kita aturkan terima Oh, kasih iya. dulu untuk Terima Pak Rusdi, kasih untuk Pak Ahmad mohon, Rusdi. Pak. Makasih atas waktunya, kehormatan juga buat kita untuk bisa berkolaborasi dan berbincang-bincang ya, Benar. bincang-bincang hangat, ada kopinya. Sebelum itu saya ngomong kopi dulu Pak. Silakan. Saya belum minum. Nah, ini santai, ngopi. Bus. Jarang-jarang loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kali ini tayangan kita dikawal sama Pas Pampres juga ya. Enggak itu. Ya kalau gitu, gue Eri pamit. Dan gue Wahyu pamit. Salam duit, doa, Usaha, iman. tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak. Terima